penting, dan inilah yang harus terus kita perjuangkan. Maka tema kajian subuh kita kali ini menjadi orang soleh harga mati. Maksudnya apa? Mulai sekarang dan seterusnya jangan lagi itu menjadi opsi pilihan. Saya mau jadi orang soleh atau enggak mah terserah saya. Tidak boleh seperti itulah. Kita harus sungguh-sungguh untuk memperjuangkan diri kita selalu istiqomah menjadi orang soleh. Anak-anak kita, keluarga kita harus kita didik menjadi orang soleh. Kenapa? Karena menjadi orang soleh itu harga mati, bukan lagi pilihan, tapi itu adalah sebuah keharusan, keniscayaan jika kita jujur ingin bahagia dunia dan akhirat. Jika kita jujur ingin menjadi penghuni surga. Sebab kalau tidak menjadi orang soleh tidak bisa masuk surga. Dari mana Ustaz? Ayat yang tadi saya baca, ayat 105 dalam surat Al-Anbiya. Nanti Bapak Ibu di rumah dibuka lagi, tadabburi lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggariskan, telah menetapkan dengan keputusannya yang tidak pernah akan berubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr. Dan sungguh telah kami tulis, kami telah tetapkan di dalam kitab Az-Zabur min ba'di dzikr. Setelah Al-Qur'an, semuanya telah ditulis dalam kitab suci Allah. Apa ketetapan Allah itu? Annal ardha yarithuha ibadiyas salihun, bahwa itu hanya akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Jadi kalau tidak soleh tidak bisa masuk surga. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir, beliau memperjelas, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhbiran amma hatamau, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini memberitakan kepada kita bahwa Allah telah mentakdirkan, Allah telah memutuskan, Allah telah memastikan bagi hamba-hambanya yang saleh untuk meraih as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi dipastikan orang solehlah yang akan meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Bahkan kata beliau rahimahullah, wa warazatul ardi fid dunya wal akhirah, mereka lah orang-orang yang berhak mewarisi bumi di dunia dan di akhirat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir bahkan beliau rahimahullah mengutip pendapat sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah SAW. Tapi beliau junior sahabat yang ketika Nabi diangkat Rasul beliau masih kecil. Dan beliau memanfaatkan kedekatan nasab dengan Nabi untuk banyak belajar, meregu ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika kecil Bapak Ibu didoakan oleh Nabi ketika masih kecil karena sering bersama dengan Nabi, didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, ya Allah pintarkanlah bocah ini dalam urusan agama dan berikan ilmu untuk memahami tafsir Al-Qur'an. Nah, ini pelajaran penting Bapak Ibu terhadap anak-anak kita, seringlah didoakan yang baik. Kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita soleh solihah, seringlah kita sertakan dalam doa-doa baik kita. Dan akhirnya doa itu menjadi inspirasi, motivasi bagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang masih kecil ini. Kemudian beliau banyak belajar dari Nabi, tumbuh berkembang akhirnya menjadi orang alim, bahkan kemudian menjadi referensi dari kalangan para sahabat, termasuk
Di antaranya beliau menjadi pakar tafsir dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Maka kalau Bapak Ibu buka kitab-kitab tafsir,